Jadi kalau disebut Al-Quran, mereka dia. Itu agak sulit dipahami. Kecuali kita mengerti ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini maksudnya siapa mereka itu. Ini kita lihat dulu. Kalau dibaca semua ayat Al-Quran, mulai dari ayat pertama surah Al-Fatihah, sampai dengan ayat terakhir surah An-Nas, manusia itu dibagi Al-Quran menjadi 3. Tidak ada orang yang dari kecil tidak punya sifat buruk. Dari mana tahu? Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada di Al-Quran disebut wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut sifat ghil, iri, dengki dari hati manusia. Kapan itu? Nanti setelah kiamat. Berarti kalau di dunia ada. Ud'u ila sabili rabbik. Seru manusia itu ke jalan Tuhan, jangan ke jalan ustaz. Dah kemana-mana itu ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh jajarannya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak muda, anak kecil yang saya muliakan. Mudah-mudahan subuh hari ini semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan mempelajari tafsir. Karena kita akan mempelajari tafsir Al-Quran yang pada subuh hari ini surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Saya terakhir ceramah di sini tanggal 21 April 2024. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat nggak kajian itu yang di bulan April itu? Lupa. Karena banyak kali cobaan dalam hidup ini setiap hari. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita berharap pengajian ini bersambung. Jangan putus-putus. Karena ilmu agama itu sebenarnya cara ngajinya harus begitu, nyambung dia. Supaya ilmu itu duduk. Dan itu perlu waktu yang lama. Nah, mudah-mudahan masih ingat kajian-kajian yang lama. Tapi coba kita ingatkan kembali. Saya sangat setuju yang disampaikan Pak BKM tadi, supaya kita dapat ilmu dan iman. Kalau dibuka Al-Quran, surah Al-Mujadilah, boleh juga surah Al-Mujadalah, boleh itu dua-duanya. Itu dijelaskan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsirul Quranil Azim. Boleh dibaca Mujadilah, boleh dibaca Mujadalah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu memang diangkat Tuhan derajatnya. Tapi sebelum berilmu ada syarat yang lebih penting supaya derajatnya naik, yaitu iman. Itu sebabnya di ayat itu yarfa'illahu allazina amanu minkum. Amanu dulu. Mudah-mudahan target kita yang mengaji pagi ini dapat iman dulu, meningkat, baru nanti mendapat ilmu pengetahuan. Hanya itu motivasi kita mengaji. Yang dua itu, tambah iman, tambah ilmu. Apalagi yang kita kaji adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bapak Ibu boleh lihat Al-Qurannya. Bagi yang sudah hafal, boleh dipikirkan, tidak apa-apa. Yang penting ada nampak di pikiran kita atau di depan mata kita. Surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah
yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Salah satu kesulitan memahami Al-Quran, memahami kata ganti. Sulit itu. Dalam bahasa Arab namanya domir. Kata ganti. Jadi kalau disebut Al-Quran, mereka, dia. Itu agak sulit dipahami. Kecuali kita mengerti ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini maksudnya siapa mereka itu? Ini kita lihat dulu. Kalau dibaca semua ayat Al-Quran, mulai dari ayat pertama surah Al-Fatihah, sampai dengan ayat terakhir surah An-Nas, manusia itu dibagi Al-Quran menjadi tiga. Tiga saja. Yang pertama dia sebut orang yang beriman. Itulah yang di surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami masuk jalan yang lurus. Orang beriman, satu. Kemudian yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, ad-dallin, itu orang yang tidak beriman. Berarti yang pertama tadi orang yang beriman, yang kedua orang yang tidak beriman. Ada yang ketiga, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang yang pura-pura beriman. Jadi tiga lah Pak manusia itu. Satu, betul-betul beriman. Dua, betul-betul tidak beriman. Yang ketiga, pura-pura beriman. Itu saja. Munafik bahasanya. Bahasa sederhananya munafik. Kelilinglah di seluruh dunia ini. Itu aja lah itu manusia. Tak ada yang lain itu lagi. Nanti orang yang beriman ini bertingkat-tingkat. Orang yang kafir ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang musyrik, sama sekali tak percaya sama Tuhan. Yang aneh itu, yang ketiga, dia percaya kepada Tuhan, tapi pura-pura munafik. Nah, baru kita lihat ayat ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu yang tetap mendapat petunjuk. Siapa mereka? Ini orang yang pertama tadi. Orang yang betul-betul beriman. Baru kita lihat. Masuk nggak kita di sini? Kalau dibaca Al-Quran, dari ayat pertama surah Al-Baqarah sampai dengan ayat yang kelima, ini dia. 1 sampai 5, itu ceritanya orang beriman. Nanti ayat 6 ke 7, itu ceritanya orang munafik, orang kafir. Innal ladzina kafaru, kafir. Nanti selanjutnya baru munafik. Nah, kita sekarang ada di yang pertama ini, orang yang beriman. Mudah-mudahan nanti masuk kita di golongannya itu. Jangan salah, Pak. Salah satu fungsi Al-Quran membongkar sifat manusia yang paling buruk yang berusaha disembunyikan manusia. Itu salah satu fungsinya. Itu orang sering jumpa sama saya, dia bilang begini, itu bapak itu mulai dari kecil tak ada sifat irinya itu. Itu bohong itu. Benar itu. Tidak ada orang yang dari kecil tidak punya sifat buruk. Dari mana tahu? Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada di Al-Quran disebut wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut sifat ghil, iri, dengki dari hati manusia. Kapan itu? Nanti setelah kiamat. Berarti kalau di dunia ada. Kan? Dibuka Al-Quran, rahasia manusia. Ada juga orang bilang dia tak pernah suka sama dunia. Itu bohong itu. Kata Al-Quran, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah
minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Nah, dibuka Al-Quran. Nah, jangan sembunyi-sembunyi manusia. Kamu itu begitu. Ada lagi orang bilang, itu bapak itu tidak pernah pelit dari kecil. Tidak betul itu. Semua manusia ini punya sifat pelit. Nah, siapa yang bertahan? Yang bisa melawan sifat-sifat buruk. Jadi manusia ini tidak ada yang baik secara khusus. Nggak ada. Yang betul itu berusaha melawan keburukan. Itu kerja kita sebenarnya di dunia ini. Dari mana itu tahu? Al-Quran. Setiap detik kita ini bertarung untuk melawan keburukan. Setiap detik, Pak. Bukan setiap jam. Setiap detik. Nah, ini pun yang mengaji ini bertarung ini. Tidur atau dengar, tidur atau dengar, tidur atau dengar. Begitu ini. Iya Pak ya. Saya pun lagi bertarung ini. Ini saya cerita bohong atau bagaimana ini? Bertarung. Banyak ceramah-ceramah bohong sekarang. Bahasa Suryani pun ada di YouTube itu. Harus dijaga lidah ini. Saya pun lagi jaga diri nih. Saya ngajak Bapak Ibu jadi seperti saya atau saya ajak ke Tuhan. Itu penyakit juga itu. Ada itu sebagian. Diajaknya orang supaya ikut sama dia. Itu nggak benar itu. Wudu'u ila sabili rabbik. Seru manusia itu ke jalan Tuhan. Jangan ke jalan ustad. Nah kemana-mana itu ceritanya itu. Tapi ada orang cari-cari pengikut sekarang kan. Bukan kampanye ya Pak. Ini lain urusannya ini. Nanti teringat pula dia caleg atau yang mau pemilu ini. Nah, itu yang cari pengikut itu. Ustad nih jangan. Wudu'u ila sabili rabbik. Seru manusia ke jalan Tuhan. Nah itu bisikan-bisikan. Baru kita lihat. Orang yang berhasil melawan itu semua, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Baru kita lihat satu-satu kalimat-kalimatnya ini. Mereka itu. Di dalam sastra Arab, bukan sastra Medan, Arab. Saya tidak tahu bahasa Medan. Mana lebih hormat, bapak ini atau bapak itu? Mana lebih hormat itu Pak? Dalam bahasa Medan. Zalika apa artinya? Itu. Biarpun tafsirnya haza. Kalau ditunjuk dengan mereka itu jauh, itu tandanya terhormat. Itu. Misal, ada Al-Quran di dekat saya ini. Kemudian jauh di sana di atas, saya nunjuknya ini atau itu? Itu. Itu artinya terhormat. Bahasa Al-Quran. Banyak rupanya Ustaz yang kita kerjakan tak cocok dengan Al-Quran. Banyak kali. Setiap hari pun ada. Orang beriman ditunjuk dengan mereka itu. Berarti posisinya seolah-olah sama dengan posisi Al-Quran yang ditunjuk di ayat 2 surah Al-Baqarah. Zalika. Itu. Biarpun tafsirnya adalah hadza. Tapi Ustaz ada di Al-Quran. Inna hadzal Quran ini. Nah, itu maksudnya, kata ulama tafsir, dekat ke hati manusia. Kalau yang itu jauh dari matanya, tapi terhormat posisinya. Nah, orang beriman itu, Bapak Ibu, terhormat. Kalau dia tidak beriman, hina diri. Mari kita buktikan. Orang yang beriman tidak akan minum minuman keras. Kalau dilakukannya itu, keluar dia tengah malam di jalan Bayangkara ini, teriak-teriak, jatuh harga dirinya. Tidak ulaika. Tidak terhormat lagi. Orang yang beriman tidak akan pakai narkoba. Tidak pakai sabu-sabu. Karena kalau itu dilakukannya, jatuh harga diri.